Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat sore, selamat petang. Shalom, puji Tuhan. Pada petang hari ini mari kita memasuk di dalam ibadah tengah minggu, Tuhan blessing yang akan memberkati setiap kita. Biarlah kita boleh datang dengan hati yang terbuka, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Apapun juga masalah persoalan kita, apapun juga pergumulan kita, percayalah bahwa Tuhan kita adalah sumber jawaban dari segala yang kita perlukan. Amin. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, memuji, menyembah Dia, masuk hadirat Tuhan. Saya percaya dan saya sungguh mengalami bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan curahkan, limpahkan dalam setiap kita. Mari kita sungguh-sungguh rindu, haus akan Tuhan. Pertama-tama kita berdoa supaya bukan masalah kita yang dijawab Tuhan, tetapi yang pertama-tama adalah supaya hidup kita yang diubah oleh Tuhan. Amin. Supaya pikiran hati kita dibaharui, supaya kita ngerti kehendak Tuhan, sehingga kita boleh menghadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup kita ini dengan percaya, dengan iman yang lebih kuat lagi. Kita mau didewasakan, apapun yang terjadi, mari kita fokus dengan Tuhan saat ini. Mari kita satukan hati kita, percaya bahwa Tuhan pasti mendengar setiap seruan doa kita. Dia Allah Maha Tahu, amin. Dia pasti akan sediakan yang terbaik buat kita. Mari kita memuji, menyembah Allah kita. Oh, ralabashika paralamayana. Mari kita berdoa. Ayo bersyukur Bapak, terima kasih. Petang hari ini Tuhan, ayo percaya Tuhan, bukan mujizat-Mu yang kami cari, tetapi kami mau Tuhan mencari akan pribadi-Mu. Kami rindu mengenal akan kuasa-Mu, mengenal akan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu Bapa, biarlah kiranya jamahan-Mu akan menjamah setiap kami. Hati kami, pikiran kami, perbaharui setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap hadirat-Mu Tuhan, kehadiran-Mu itu oh Tuhan akan menjamah dan mengubah keadaan kami Bapa, hati pikiran kami terlebih terutama. Supaya kami mengerti Tuhan akan jalan-jalan-Mu. Supaya kami boleh menghadapi segala masalah persoalan dengan mengerti bahwa apa yang menjadi rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan dalam hidup kami adalah untuk membawa kami lebih naik lagi, lebih lagi intim dengan Tuhan, lebih lagi kami kuat untuk mengalami berkat-berkat-Mu yang dahsyat yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya kemenangan sudah Engkau nyatakan, Engkau jadikan dalam hidup kami. Ayo percaya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Mari Kau hadir di tengah kami. Oh, kami peralaskan ibadah Tuhan blessing pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan dengan-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat sembah Dia. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan dengan-Mu. Kau
hadirat Tuhan. Kaulah jawaban hidupku. Oh hatiku tenang, berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Oh pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mari lebih dalam lagi. Oh Tuhan, masuk dalam kasih dan hatinya Tuhan. Oh katakan di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mari mencintai Dia lebih dalam. Oh di saat aku tak sanggup lagi, andalkan tangan Tuhan bekerja. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari serukan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Oh Jesus, di situ tangan-Mu bekerja. Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi pertolongan-Mu. Oh Yesus, kuasa pertolongan-Mu. Biarlah setiap kami semua yang di sini mengalami akan jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memberikan Tuhan kemuliaan, membawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, Kau berikan kemenangan Tuhan dan jalan keluar. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan
setiap hati, pikiran dan jiwa kami, Yesus. Shikaralabaralabase, shikaralabaralabayaralabase, layarabase, onaralabasi, kiaralabatakayarabase, layaralabaralabase. Saat kami tidak mengerti, kami mau mengerti hati-Mu Tuhan. Saat kami tidak mengerti, kami lemah, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Oh, mari datang mendekat dan sembah Tuhan. Sembah. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah hati kami, perbaharui pikiran kami Tuhan. Beri hikmat-Mu, berikan Roh-Mu yang menghidupkan kami, Yesus. Roh-Mu yang dahsyat, Roh-Mu yang memberi kekuatan baru. Oh, Roh-Mu yang menghidupkan kami. Haleluya. Kami mau puas hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami ada bersama dengan-Mu Tuhan, dekat dengan Engkau, maka Engkau mengubah keadaan kami, perbaharui hati pikiran kami. Engkau berikan hati yang baru, jiwa dan roh yang baru Tuhan. Oh, yang disembuhkan, yang dipulihkan, kami percaya. Sehingga tidak ada masalah persoalan apapun di sekitar kami yang dapat mempengaruhi keadaan kami. Sebab kami Tuhan, saat Engkau yang menjadi gembala kami, maka kami tidak menginginkan yang lain. Kami percaya semuanya akan dengan sendirinya akan mengalami perubahan demi perubahan. Karena kuasa-Mu yang bekerja. Oh Tuhan, mata kami hanya tertuju kepadamu. Kami hanya percaya kepadamu. Kami hanya mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Maka kami percaya kuasa-Mu yang menaungi kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kemenangan, memberi kami terbang tinggi. Biarlah setiap kami Tuhan, kami tidak mau selama bertahun-tahun ikut Tuhan, kami tidak mengalami apa-apa. Kami mau saat kami terus tekun dan setia, kami mengalami perubahan demi perubahan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah itu yang menjadikan semuanya. Kau yang menjadikan kami naik terbang tinggi. Kau menjadikan kami mengatasi semua masalah-masalah persoalan. Bersama dengan Engkau kemenangan ada bersama kami Tuhan. Kekuatan-Mu menopang kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Haleluya. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku, dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau
Engkau kekuatanku, dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya, katakan, kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya, kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya, kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Engkau adalah pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Mari nyanyikan. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku, dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya, kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya, kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya. Oh, yang mau mengalami kuasa kemuliaan-Nya, kemurahan-Nya, oh percaya, angkat imanmu, serukan. Hatiku percaya, kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Oh, haleluya. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap terang, Yesus kekuatan hidupku. Oh, hatiku percaya, kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Lagi katakan, hatiku percaya, kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya, kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, hanya oleh kekuatan kuasa-Mu kami lebih dari pemenang. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kuasa-Mu yang menopang kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Biarlah Tuhan Roh-Mu selalu ada bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya lebih dari pemenang. Katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Yesus. Mari bersukacita bagi Tuhan kita, sebab Tuhan kita baik. Amin. Oh, mari beri salam satu dengan yang lain. Oh, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat melewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Amin. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Oh, sebab Dia baik. Angkat tangan, ku angkat tangan memuji Dia. Oh, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Hey, mari bertepuk tangan sebab Tuhan baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Sebab penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Oh, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari angkat tangan. Sebab Dia, angkat jempol di atas. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Hey, sebab Dia baik. Semua angkat. Ku angkat tangan memuji Dia. Yeah. Sebab Dia baik. Amin. Untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Yeah. Sebab Dia baik. Angkat tangan, memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik untuk selamanya. Untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Bosmo, untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Oh, yang percaya sebab Yesus kita baik, katakan amin. Oh, Dia baik, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji,
langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab yang ciptakan semuanya, katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Shout to the Lord, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji Dia. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, say, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, say, haleluya, say, haleluya, amin, haleluya, amin. Bawa tangan di atas. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Oh, biarlah setiap semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, saudara katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus kita ajaib. Amin. Dengan memuji menyembah maka rohnya bekerja di tengah kita. Amin. Dan kuasanya dinyatakan buat setiap kita. Dan kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Amin. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Gak usah diminta, Tuhan masih berkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya, mari kita mau bakar roh kita. Mari naikkan iman kita. Mari puji Dia. Yesus ajaib. Haleluya. Oh mari bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Semua. Tak berubah kasih-Nya. Katakan dengan iman. Betapa indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, oh Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya setiap hari. Betapa indahnya. Dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari declare sama-sama. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya setiap hari. Setiap hari betapa indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh lagi tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Dicurahkannya kasih-Nya dan berkat-berkat-Nya. Haleluya. Dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh, once more. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib. Haleluya. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Saya ingin saudara semua di sini dengan iman anggap Yesus ajaib. Percaya Tuhan pasti tolong dan berkati setiap kita. Amin. Yesus ajaib. Kedekatan tangan. Sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib. Yesus Engkau ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Lagi engkau yang percaya engkau, Yesus ajaib. Dia berkuasa. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Haleluya. Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Once more, 1, 2, 3. Yesus ajaib. Dia
bagi dia. Haleluya. Selalu kembali Bapak yang Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari buat setiap kita yang percaya. Selalu ada harapan hanya bagi yang berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita, sumber kehidupan kita. Amin. Yang berharap, berdoa, percaya pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Tetap mengucap syukur sebab dalam ucapan syukur ada mukjizat Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Allah harapanku Tuhan. Hangam lemahku, ku perlukan-Mu. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Hanya padamu ku naikkan doaku. Ubah hatiku, berikan damai-Mu. Ku cari wajah-Mu, ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Kau Bapa yang baik dan setia yang menopang kami Tuhan. Oh, berikan firman-Mu Bapa. Dalam lemahku, ku perlukan-Mu. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Hanya padamu ku naikkan doaku. Ubah hatiku, berikan damai-Mu. Ku cari wajah-Mu, ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan
Siapkan hatimu ditaburi firman Tuhan. Buka tanganmu. Ku cari wajah-Mu, ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Katakan Kau kan menopangku, menopangku. Kau percaya kepada rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Saya mulia Pastor Monggo Radian. Rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Sekali lagi, Kau kan menopangku. Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, buat penyertaan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan, setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan, buat pembelaan-Mu Tuhan, buat kasih sayang-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sungguh kami bangga, kami bersyukur. Kami boleh menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan. Menjadi umat kesayangan-Mu sendiri. Yang menerima segala kejanji-janji-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini. Di dalam hadirat-Mu ini Tuhan. Kami boleh semakin teguh iman kami. Kami boleh berjalan dengan kesetiaan sampai akhir untuk mengiring, mengikut Engkau Tuhan. Pimpin tuntun jalan kami Tuhan. Untuk hidup kami boleh benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu pada kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berfirman kepada setiap kami. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Firman yang menuntun, yang memimpin kami Tuhan. Untuk kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Untuk menuntun kami hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Firman yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Firman yang sanggup mengubah hidup kami Tuhan. Firman yang selalu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kuasai hati, pikiran, ruangan tempat ini Tuhan. Urapi kami semua untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh mengerti Tuhan. Dan kami boleh melakukan dan menikmati kebenaran firman dalam hidup kami. Kami buka hati kami dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya boleh ada di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Hari ini ingin saya sampaikan tentang yang saya ambil ayat firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang pertama, ya. Saya bacakan mulai ayat yang pertama. Saya percaya bahwa kita semua tentu
rindu untuk selalu mengalami kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang selalu rindu untuk mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ya. Tuhan kita itu setia, kalau Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Tidak pernah Dia ingkar janji ya. Kebaikannya, rancangannya selalu nyata dan selalu diwujudkan dalam kehidupan kita semua. Mari kita lihat di dalam kisah ini, Rut pasal yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula lah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut dengan tetap berpaut kepadanya dan berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ya, pembacaan berhenti di sini. Tapi dari kisah ini jelas ya, kita akan belajar bagaimana seharusnya kita menjadi umat Tuhan ya. Bagaimana sikap kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana cara hidup kita, itu akan menentukan apakah kita selalu menerima kebaikan dan kasih, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat kepunyaan Tuhan. Mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Ketika Abraham pertama kali mengikat perjanji dengan Tuhan, Tuhan katakan bahwa engkau akan menjadi milik umat kepunyaanku, ya. Semua keturunanmu akan menjadi bangsa, menjadi umat kepunyaanku dan aku akan menjadi Allahmu. Ya. Janji ini luar biasa dan sampai kepada Israel janji itu tetap ketika Abraham mempunyai anak Ishak, Tuhan meneguhkan kembali janji itu. Ya. Kemudian diteguhkan lagi kembali kepada Yakub, bangsa Israel. Ya.
bahwa mereka punya perjanjian, dan janji Tuhan ini dibuktikan ketika berjanji, aku akan memberikan tanah kepada keturunanku menjadi sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Keturunanmu dan aku akan memberkati mereka, aku akan memberikan tanah yang luar biasa, tanah perjanjian. Tanah tempat di mana ketika kita membaca firman Tuhan ini, mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Mereka menerima semua kebaikan Tuhan. Rancangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi kita lihat juga bahwa ternyata sebagai umat kepunyaan Tuhan, yang mereka mempunyai janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberikan kebaikan, Tuhan akan menjaga mereka. Toh mereka juga mengalami yang namanya kelaparan juga. Mereka mengalami kelaparan juga, dan mereka bersusah payah menghadapi masa-masa kelaparan ini. Terbukti bahwa ada seorang yang keluarga yang bernama Elimelek dan Naomi ini mengalami kelaparan, dan mereka kemudian keluar dari tanah perjanjian ini. Mereka menuju tanah Moab karena mereka melihat bahwa di sana keadaan jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan, kita harus mempunyai sikap hati. Apa yang harus kita miliki, meresponi apa yang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa siapa yang percaya bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan, amin. Siapa yang percaya bahwa rancangan Tuhan terhadap diri kita adalah rancangan kebaikan, masa depan yang penuh pengharapan, amin. Tapi kita juga mengalami kesulitan-kesulitan, bukan? Nah, sikap apa yang kita harus kita ambil? Firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa sebagai umat punyaan Tuhan, kita ini kalau apapun yang kita hadapi, masih senang, semua serba baik, atau mengalami masalah, persoalan, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan hidup, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita ini harus berdiri teguh di dalam iman kita. Diam di tempat, diam, berdiri, diam di situ, di mana engkau memiliki iman percayamu kepada Tuhan, di mana engkau memiliki perjanjian dengan Tuhan, engkau diam di sana. Ketika Naomi dan Elimelek, mereka tidak bisa diam di tanah perjanjian. Iman mereka goyah, padahal Tuhan berjanji akan memelihara hidup mereka. Tuhan memiliki janji-janji yang begitu banyak kepada bangsa Israel, umat kepunyaannya ini. Tetapi ketika kelaparan melanda, mereka mulai goyah dan mereka tidak berdiam di tempat di mana Tuhan sudah tentukan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita memiliki batu karang yang teguh, yaitu Yesus Tuhan kita. Tempat di mana kita berpijak, tempat di mana kita berdiri, tempat kita di mana kita bersandar, tempat kita tinggal diam dengan iman yang teguh itu. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa engkau harus diam di situ. Naomi dan Elimelek keluar. Mereka keluar tidak mempercayai janji Tuhan lagi. Berdiam itu artinya apa? Berdiam itu artinya, oh engkau tenang dulu. Jangan takut, jangan gopoh, jangan bingung ya. Menghadapi sesuatu dalam hidup ini, engkau harus diam, tenang. Diam itu berbicara tenang, engkau harus tenang dulu. Jangan takut, jangan khawatir. Oh mereka takut. Orang kalau sudah takut, sudah khawatir, pikirannya kemana-mana Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oh nanti kalau mati bagaimana? Akhirnya mereka melihat, oh Moab. Tempat di mana jauh lega dan lebih baik. Diam itu artinya bahwa kita ini percaya kepada Tuhan. Percaya kepada, bersandar penuh, mengandalkan, berharap hanya kepada Tuhan. Itu artinya diam, engkau diam di situ. Iman yang teguh itu diam itu di situ. Diam di dalam iman percaya kita. Tetapi Naomi dan Elimelek enggak. Mereka keluar, mereka melangkah keluar. Mereka berpikiran bahwa di luar sana jauh lebih baik. Tapi kisah ini kita baca, ketika mereka ada di sana, mereka keluar dari iman percaya mereka. Mereka tidak lagi hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, di dalam aturan Tuhan, di dalam bagaimana kerajaan Allah punya sistem kehidupan ini. Oh firman Tuhan ajarkan bahwa Moab itu adalah bangsa yang terkutuk. Mereka menyembah berhala Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Seharusnya mereka tidak pergi ke sana, ke Moab. Tetapi mereka pergi ke sana. Bukan hanya itu saja, anak-anaknya menikah dengan perempuan Moab, Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Dan itu semua melanggar yang namanya sistem kerajaan Allah, ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang sudah tentukan di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan berharap kepada Tuhan juga, mereka berharap kepada apa? Kepada Moab. Berharap kepada sesuatu yang kelihatan. Berharap kepada apa? Panen yang bagus di daerah Moab. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang terjadi adalah firman Tuhan jelas katakan bahwa, saya bacakan aja ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, supaya kita lebih mantap begitu ya mengerti. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bukan hanya manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan apapun di luar Tuhan. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu sebabnya kalau kita baca Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi dan Elimelek? Elimelek meninggal di sana. Naomi tinggal hanya dengan berdua dengan anaknya lagi. Dipikirnya keadaannya akan jauh lebih baik. Ternyata enggak. Mereka menikahi perempuan Moab 10 tahun mereka di sana. Mereka tidak punya keturunan Bapak Ibu. Tidak punya anak. Ruth dan Orpa tidak memberikan keturunan kepada Naomi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Mereka kehilangan segalanya Bapak Ibu. Bahkan dua anaknya juga dikatakan mati juga Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, keadaan tidak akan jauh lebih baik. Di luar Tuhan, tidak ada yang lebih baik keadaan kita. Apapun yang kita alami hari ini, Tuhan inginkan kepada kita untuk kita selalu diam di dalam Tuhan. Amin. Berharap kepada Dia, pegang teguh percaya iman kita, pegang teguh janji-janjinya Tuhan. Pengharapan kita hanya Dia. Itu yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita berpegang teguh itu, maka segala kebaikan Tuhan, hari ini kita boleh mengalami masalah. Sama, bangsa Israel mengalami kelaparan. Coba kita lihat, bandingkan dengan orang yang tetap bertahan diam di tanah perjanjian itu. Pasal ke-6 dikatakan, pasal pertama ayat ke-6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya itu dan ia pulang dari daerah Moab. Kenapa mereka pulang? Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ternyata masalah persoalan yang dihadapi ketika mereka diam bertahan di situ, maka Tuhan memulihkan juga. Kelaparan itu akhirnya diangkat juga. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah kepada bangsa Israel. Tetapi ketika orang keluar dari perjanjian dengan Tuhan, keluar dari imannya, tidak berpegang pada janji Tuhan, tidak berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan apa yang terlihat mata yang jauh lebih pikir kita lebih baik, maka keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Amin. Siapa yang hari ini punya masalah persoalan pergumulan hidup? Siapa yang hari ini hidupnya begitu diberkati? Tetaplah diam dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kalaupun kita sudah melangkah jauh seperti yang dilakukan oleh Naomi, masih ada jalan keluar. Kita bisa belajar. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga menghendaki kita untuk tes, oke. Maka Tuhan menghendaki supaya kita ini kembali kepadanya, ya. Selalu datang kepada Dia. Bukan hanya kita berdiam, teguh dalam iman percaya kita, tetapi apa yang diminta kepada Tuhan adalah kita selalu datang kepada Dia. Tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itu yang dirindukan Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Coba lihat kita ayat yang menjadi firman
Firman Tuhan sebagai tema atau visi dari sinode sepanjang tahun ini, nanti kita sudah akan selesai lagi tahun ini ya, tahun 2024, yaitu di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, perhatikan. Ya, tadi yang pertama, poin yang pertama, tinggal diam. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan menghendaki kita untuk apa? Kalaupun kita sudah salah langkah, mungkin kita sudah keluar, kita tidak berharap lagi kepada Tuhan, mungkin kita meragukan janji Tuhan, kita mulai khawatir, kita mulai takut, kita mulai cari jalan keluar sendiri dengan kekuatan kita. Hari ini Tuhan ingin katakan, balik. Bertobat itu dalam bahasa Inggrisnya return, kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, diam, tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita ini selalu apapun yang terjadi, kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kalau hari ini semuanya baik, jangan pernah menjauh dari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saya percaya, inilah kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Dan inilah salah satu kunci untuk kita selalu menerima kebaikan Tuhan. Untuk selalu kita mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Siapa yang hari ini butuh kemurahan Tuhan? Siapa yang hari-hari menikmati kemurahan Tuhan? Amin. Kok gak yakin tadi angkat tangannya, kok cuma gini. Yang hari-hari selalu mengalami kemurahan Tuhan. Coba jujur ya. Ada yang domblong dok juga. Kemurahan Tuhan, yo kadang-kadang Pak, kadang-kadang yo kemurahan Tuhan, kadang-kadang yo enggak. Kemurahan Tuhan itu diberikan kepada umatnya setiap saat, setiap hari. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari, amin. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Enggak berhenti hari ini kita menerima kebaikan Tuhan, seminggu ini ya minggu depan kosong, enggak. Kebaikan dan kemurahan, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari, setiap pagi. Bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Kuncinya ini tadi, tetap diam, punya iman percaya kepada Tuhan. Dan kembali datang kepada Tuhan. Kalaupun kita berbuat salah hari ini, jangan tinggalkan Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tinggal tenang di hadirat Tuhan. Cari Tuhan, hadapkan wajah kita kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan Naomi. Makanya kalau kita baca kisah dari Naomi dan Ruth ini, maka hidup mereka setelah mengalami hal yang tidak baik, hidup mereka dipulihkan. Nanti bisa dibaca ya di pasal-pasal berikutnya. Kita bisa melihat bahwa seorang Naomi yang sudah hidupnya hancur, bahkan dia berkata demikian, Naomi kah engkau, ketika dia balik ke Bethlehem, dia enggak punya apa-apa. Dia tangan kosong, dia ngomong, dengan tangan penuh aku keluar. Tapi dengan tangan kosong aku kembali. Jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara, karena Tuhan sudah berbuat banyak. Kepahitan dalam hidupku. Itu Naomi, Bapak Ibu sang kasih Tuhan. Tetapi ketika dia mau balik ke Bethlehem, dia mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan kehidupan. Seorang yang sudah hancur begitu rupa, Tuhan pulihkan, baca nanti. Hidupnya luar biasa Bapak Ibu. Melalui Ruth yang diperistri oleh Boaz, hidup mereka dipulihkan luar biasa. Mereka mengalami, mereka punya keturunan, bahkan nanti gitu, Bapak Ibu bisa baca, itu apa namanya, anak dari Ruth ini, menantunya ini, akhirnya menjadi apa? Kakeknya Daud, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Luar biasa, hidupnya dipulihkan luar biasa. Kenapa? Karena mereka mau berbalik. Dan kemudian mau tinggal. Bapak Ibu, Bethlehem, tanah perjanjian ini berbicara tentang tinggal dalam perjanjian dengan Tuhan. Tinggal dalam iman percaya. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan itu yang dilakukan. Tentu kita masih ingat kisah dari perumpamaan tentang anak bungsu. Siapa anak bungsu? Oh, anak bungsu ini anak yang kurang ajar. Orang tuanya masih hidup, sudah minta warisan dibagi. Dia tinggalkan rumah, perhatikan. Dia keluar dari rumah.
dia keluar dari iman percaya. Dia keluar dari perjanjiannya dengan Tuhan. Dia tidak mau lagi berharap kepada bapaknya. Dia tinggalkan bapaknya. Dia hidup pikirnya, hidupnya bisa jauh lebih baik. Tetapi di luar sana dia melarat, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Habis semua apa yang tapi apa yang dikerjakan lakukan? Dia kembali. Dia sadar bahwa tempatnya bukan di situ. Naomi juga sadar bahwa tempatnya bukan di Moab. Tempatnya adalah di tanah tempat di mana Tuhan sudah berjanji memberikan berkat-berkatnya. Tempatnya adalah di tanah Betlehem perjanjian, tanah perjanjian Yerusalem, Betlehem. Dan dia kembali ke situ, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Tuhan menerima setiap orang yang kembali kepadanya dengan tangan terbuka. Dia sambut anak bungsu, dia sambut bapaknya dari jauh sudah melihat, dia berlari menyambutnya, memberikan jubah, memberikan kasut yang baru, mengenakan cincin. Hidupnya dipulihkan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dan inilah yang diharapkan. Naomi datang bersama dengan Ruth. Siapa Ruth, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Ruth adalah, kembali saya katakan, dia adalah seorang suku Moab. Moab ini bangsa yang terkutuk, kenapa? Karena Moab ini asal usulnya itu dari Lot. Yang mempunyai keturunan dari anaknya sendiri, putrinya sendiri, incest. Hubungan antara bapak dengan anaknya, ya suku Moab ini. Bukan hanya itu, ada lagi suku Amon, sama antara putrinya dengan Lot, dengan anak yang lain, putri yang lain, Bapak Ibu. Sehingga mereka adalah bangsa yang terkutuk. Firman Tuhan dalam Ulangan 23 ayat 3 mengatakan, seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Perhatikan, bahkan orang yang terkutuk pun ketika dia mau datang kepada Tuhan, mau masuk ke tanah perjanjian, mau masuk mengikatkan diri dengan perjanjian dengan Allah, bahkan kutuk pun diangkat dari hidupnya. Bahkan anugerah dari Tuhan diberikan kepada hidupnya, kepada Ruth, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Melalui apa? Melalui perkataan imannya. Dia katakan demikian, sebab ketika disuruh pulang oleh Naomi, Ruth ngomong begini, enggak, aku ikut engkau kemanapun engkau pergi. Aku tetap ikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku juga bermalam. Di mana engkau dikuburkan, aku juga dikuburkan. Bangsamulah bangsaku. Dan perhatikan, ini pernyataan melalui perkataannya, pernyataan imannya seorang Moab, seorang Ruth. Dia berkata demikian, Allahmulah Allahku. Perkataan yang berkuasa, perkataan iman itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Makanya kita juga sama, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita dulunya orang yang terkutuk, dikuasai dosa. Tetapi oleh karena pernyataan iman kita kepada Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita masuk mengikatkan diri di dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kutuk diangkat. Segala berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan diberikan di dalam kehidupan kita. Ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Kita tidak binasa, tetapi kita akan hidup kekal bersama dengan Kristus. Amin. Ruth mengalami hal ini. Dan ini berbicara kepada kita semua. Ruth ini adalah kita semua, Bapak Ibu, mengalami kebaikan Tuhan. Orang yang dulunya terkutuk, tetapi dengan iman percaya. Sebab siapa di dalam Kristus, dia dikatakan adalah keturunan Abraham. Siapa Abraham? Orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Leluhur dari bangsa Israel yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita dalam Kristus, barang siapa dalam Kristus, sesungguhnya kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Abraham. Yang percaya katakan amin. Ruth menerima ini semua. Pemulihan dalam hidupnya. Kemurahan Tuhan. Bukan hanya kepada dirinya pribadi, tetapi sampai pada keturunannya.
Itu sebabnya ingin saya sampaikan hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita berpegang pada iman kita kepada Tuhan, keturunanmu akan menjadi umat-umat yang berbahagia di muka bumi ini. Amin. Keturunanmu akan dipelihara oleh Tuhan, akan mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidupnya yang tidak pernah habis-habisnya. Sampai keturunan, kalau Tuhan janji itu sampai kepada keturunannya. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita ini. Dan ini yang dialami oleh Naomi dan Ruth. Hidup mereka dipulihkan, mereka menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, supaya kebaikan itu terus menerus yang tadi saya tanyakan. Oh, hari ini praise ya, kemurahan Tuhan, libur dulu, nanti tahun depan mulai lagi. Enggak, sepanjang tahun kemurahan Tuhan ada dalam hidup kita. Bukan berarti kita enggak mengalami masalah persoalan, kita alami, tapi tetap ada kemurahan Tuhan. Dia memberikan penghiburan, dia memberikan kekuatan, dia memberikan jalan keluar, dia memberikan pemulihan dalam hidup kita, dia yang menjaga kita, amin. Kita jatuh gak tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang kita, amin. Dia terus memberikan kemurahan, kebaikan, kasih-Nya dalam kehidupan kita sepanjang umur hidup kita. Kalau kita punya satu ini, kesetiaan. Kalau kesetiaan Tuhan itu sudah teruji, Bapak Ibu, Dia menyerahkan nyawanya bagi kita semua untuk menebus kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu sudah terbukti. Tetapi Tuhan juga menghendaki hidup kita bukan hanya diam percaya, punya iman yang kuat kepada Tuhan dan selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan selalu memegang janji-janji Tuhan dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang punya kesetiaan. Katakan kesetiaan. Apa itu kesetiaan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Ketika Naomi kembali ya ke Bethlehem, keadaan mereka itu tetap sama, nggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Artinya apa? Ya mereka tangan kosong datang. Tapi bayangkan Ruth mau. Ruth itu gambaran tentang orang yang memiliki kesetiaan. Dia menjadi istri dari menantu dari Naomi ini. Dan ketika suaminya mati, dia ngomong tetap, aku akan ikut engkau. Kemanapun kau pergi, aku tetap pergi. Ini gambaran tentang kesetiaan. Dan kesetiaan itu selalu lulus yang namanya ujian waktu, Bapak Ibu. Ujian waktu. Banyak orang yang ngomong, dulu dia itu setia. Oh dulu itu dia setia melayani. Dia itu setia dulu. Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Kalau dulu setia, sekarang enggak, itu namanya enggak setia. Karena kesetiaan itu harus lulus ujian waktu. Bapak Ibu. Harus sampai habis, sampai tujuan. Sampai selesai. Seumur hidup kita, amin. Dan ini ditunjukkan oleh Ruth. Beda dengan Orpa. Orpa setia Bapak Ibu. Ketika suaminya meninggal dia ngomong aku ikut. Dia tinggal bersama mertuanya. Gak kembali ke rumahnya. Tetap tinggal. Naomi pulang ke Bethlehem. Dia juga ikut Bapak Ibu. Di tengah jalan disuruh pulang. Nangis dia ngomong enggak, aku gak mau. Aku tetap ikut kamu. Setia. Tapi ternyata itu enggak setia, karena apa? Enggak lulus ujian waktu. Ketika berjalan lagi dia ngomong, sudahlah aku enggak punya lagi anak laki-laki. Kamu pulang lebih bahagia, kembali, kamu bisa bersuami lagi, terserah. Oh nangis lagi. Biasa kalau orang enggak setia ya seperti itu Bapak Ibu. Kayaknya aja ngomong kita setia. Setia itu dalam segala hal ya. Bapak Ibu pasti tahu semua. Setia dalam segala hal ya. Setia dalam hal keuangan, setia dalam pekerjaan, setia dalam keluarga, setia dalam hubungan suami istri. Semua kesetiaan di dalam pelayanan. Kesetiaan kita kepada Tuhan, memegang jalan-jalan Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan itu kesetiaan. Dan itu harus sampai selesai, sampai akhir lulus ujian waktu. Ketika ditanya, sudahlah pulanglah, aku enggak punya anak laki-laki, kamu enggak bisa, kamu lebih bahagia. Nangis Orpa dan ngomong, ya sudah, bye-bye. Tapi Ruth beda. Kemana engkau pergi, aku tetap pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Itu gambaran tentang kesetiaan. Sampai dia masuk ke Bethlehem.
si Ruth ini mengikuti terus Naomi sampai tuntas, sampai selesai. Enggak berhenti di situ Bapak Ibu. Tetap setia memelihara mertuanya. Makanya yang namanya kesetiaan itu juga berbicara tentang pengabdian. Kesetiaan itu juga berbicara tentang harus lulus ujian keadaan, apapun keadaanmu. Kalau engkau tetap setia, itulah yang namanya kesetiaan. Dan ini ditunjukkan oleh Naomi, dia mau bayar harga. Bahkan kalau kita baca ya, Ruth ini di dalam ada tafsiran-tafsiran lain itu berkata bahwa Ruth ini salah seorang putri raja Moab. Artinya dia punya posisi yang baik. Dia bukan orang-orang yang, tapi dia mau bayar harga. Orang yang setia itu mau bayar harga Bapak Ibu. Dia datang, Naomi gak punya apa-apa. Untuk menghidupinya, dia itu harus apa? Jadi apa? Mengambil bulir-bulir jelai. Yang jatuh sisa dari orang yang memanennya. Istilahnya apa itu namanya? Apa? Kalau bahasa sini apa? Ngeluru, apa? Leles ya. Leles makanannya orang, hasil panennya orang. Memang bangsa Israel itu punya satu tradisi, punya aturan. Kalau engkau panen, nggak boleh bawa semua. Yang jatuh-jatuh itu biarin. Karena nanti banyak orang-orang miskin, orang yang kekurangan, bisa ngambil untuk bisa makan Bapak Ibu. Itu prinsip Bapak Ibu. Makanya itu juga pelajaran bagi kita semua. Kalau kita punya berkat, jangan habis no dewek Bapak Ibu. Tetapi harus bisa ada yang dibagikan untuk orang-orang yang kekurangan. Amin. Ini prinsip kerajaan surga. Nah, Ruth itu ngambil itu semua. Sendirian, dia seorang putri yang datang. Seharusnya dia bisa seperti Orpa kembali ke negerinya. Tapi dia enggak. Dia adalah kambang kesetiaan, gambaran tentang kesetiaan yang mau bayar harga. Setiap hari dia mengambil itu semua untuk makan berdua dengan mertuanya. Sampai kalau kita baca nanti di ayat berikutnya. Itu sampai nanti dia selesai masa panen. Sampai di situ dia setiap hari datang mulai pagi sampai malam, sampai petang. Bekerja terus, ambil itu terus. Sisa-sisa itu dikumpulkan, dibawa pulang untuk makan dengan mertuanya. Gambaran tentang seorang yang setia, lulus dalam ujian keadaan. Sabar. Yang namanya keadaan itu, orang yang setia itu sabar. Meskipun apa? Keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Meskipun keadaan tidak berubah-berubah dalam hidup kita. Kita harus tetap setia. Tetap melakukan bagian kita. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu yang kita kerjakan dan kita lakukan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap setia kepada firman Tuhan, kepada kebenaran. Enggak geser kiri, enggak geser kanan. Kita tetap setia, tunjukkan kesetiaan. Kalau kita rindu mengalami kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kita, maka kesetiaan ini adalah harus menjadi milik kepunyaan kita. Amin. Orang yang punya kesetiaan itu harus juga punya kerendahan hati. Bapak, seperti Ruth ini. Kerendah hati dia. Dia tidak melihat status apa, enggak malu, enggak apa. Ya dia ambil aja. Dia mau bayar harga sebagai orang asing. Moab tadi sudah kita baca. Dia orang bangsa yang terkutuk. Pasti namanya di sana ada rasisme Bapak Ibu. Pasti ada kemungkinan dia diolok-olok, ada kemungkinan dia dianiaya, ada kemungkinan dia diganggu. Ada banyak kemungkinan, tapi dia tetap aja masuk tanah Bethlehem ini. Untuk apa? Karena dia membuktikan kesetiaannya kepada Naomi. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kesetiaan selalu berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Amin. Ketika kita punya kesetiaan, yang tadi saya tanyakan, siapa yang percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam hidup kita? Amin. Ketika kita punya kesetiaan, semua tahu rancangan Tuhan indah, tapi belum tentu semua masuk dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu sempurna. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tapi banyak orang yang tidak masuk bisa menikmati rancangan Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memiliki kesetiaan di dalam Tuhan, maka rancangan Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pasti terjadi. Orang yang setia akan berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita setia, kita ini masuk dalam rancangan Tuhan. Perhatikan yang terjadi dalam kehidupan Ruth ini.
Ketika dia masuk tanah Bethlehem dengan kesetiaan, gambaran tentang kesetiaan itu, apa yang terjadi? Dia datang ke ladang. Dia datang ke ladang-ladangnya bukan kebetulan. Memang Alkitab mencatat kebetulan. Pemilik ladang itu bernama Boas. Kebetulan ini dalam tanda kutip dunia melihat kebetulan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kesetiaan bukan ketika kita mengalami hal-hal yang baik. Itu bukan kebetulan. Rut datang di mana? Ke ladang Boas. Tuhan akan, rancangan ini akan terjadi. Kita akan masuk di dalam tempat yang tepat. Bukan hanya tempat yang tepat Bapak Ibu. Waktu yang tepat. Kenapa? Karena ketika dia ada di ladang itu, Boas sedang datang. Ada waktu yang tepat. Sehingga Boas melihat siapa itu. Diceritakanlah tentang keadaan tentang Rut ini. Oh, diceritakan tentang bagaimana dia setia kepada mertuanya. Sejak pagi dia minta untuk boleh mengambil jelai ini. Dia melihat seorang perempuan yang begitu setia. Bukan hanya tempat yang tepat, bukan hanya waktu yang tepat. Tetapi Tuhan pertemukan rancangan itu begitu sempurna dengan orang yang tepat, yaitu Boas, Bapak Ibu. Kalau kita punya kesetiaan, semuanya serba tepat. Kelihatannya kebetulan kok gini ya. Tiba-tiba kok seperti ini. Itu bukan tiba-tiba. Karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Yang percaya saja katakan amin Bapak. Dan Rut mengalami ini. Dikatakan demikian. Maka Rut perempuan Moab, Rut 2 ayat 2-9 saya bacakan ya. Agak banyak tapi ini cerita yang menarik sekali. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungit bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Sebentar, ada yang tahu jelai? Ada yang tahu jelai? Jadi selama ini baca jelai, percaya jelai gitu ya. Apa jelai? Makanya sekarang banyak AI itu, banyak Google, di googling ya, jelai itu apa. Ya pasti gambaran kita pasti semua sama lah. Jelai itu gambaran kita kan ya gandum lah, kayak gandum. Ya memang jelai itu keluarga dari gandum, keluarga dari beras begitu ya. Tapi punya ciri-ciri khas tersendiri itu ya. Dan memang itu untuk tepung, untuk membuat ini. Tapi ternyata vitaminnya lebih banyak. Ternyata seratnya jauh lebih bagus, itu jelai Bapak Ibu. Makanya itu dipakai untuk dikembangkan untuk makanan bagi mereka ya di dalam bangsa Israel. Nah, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Tulis Alkitab berkata apa? Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah saya tambahi. Lalu kebetulan datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyapit, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ini kata-kata orang yang punya cinta kepada Tuhan ya. Perkataannya selalu perkataan firman Tuhan ya. Perkataan yang keluar selalu positif, yang baik firman Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kamu. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas jelai di belakang penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ketika pun ia tidak berhenti, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sekali lagi bagi orang yang setia, rencana Tuhan itu menghampiri dirinya. Dia bertemu, dia ada di tempat yang pas, ladang milik Boas. Dia berjumpa dengan Boas. Dia di waktu yang pas, ya. Boas. Semuanya serba pas, Bapak Ibu saudara. Kenapa? Ketika Boas melihat itu, timbullah kemurahan belas kasihannya. Sehingga dia berkata demikian, oh jangan, sudahlah, kasih tahu. Dia panggil, dia katakan, enggak usah kamu pergi ke ladang-ladang lain, kamu tinggal di sini aja. Dia berpesan kepada pegawai-pegawai perempuannya, nanti kalau kamu ngambil tinggalkan lebih banyak ya, sisa-sisanya itu supaya dia ngambil lebih banyak. Mendapatkan kemurahan, kebaikan. Dia ngomong begini kepada Rut, kalau kamu haus minum cedok di situ, aku sudah ngomong kepada mereka jangan ganggu. Kalau ada yang ganggu, ngomong kepada saya, jangan ganggu. Dia begitu mendapatkan kebaikan luar biasa Bapak Ibu. Makanya dia berkata demikian. Makanya firman Tuhan katakan
Mazmur 18 ayat 25 sampai 26. Terhadap orang-orang yang setia, engkau berlaku setia. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Ada sesuatu yang istimewa. Kita akan mendapat kemurahan. Dan ketika dia mendapat kemurahan, ini buktinya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ayat yang ke-10 pasal 2. Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku. Dia mendapatkan belas kasihan, mendapatkan kemurahan. Dikatakan, padahal aku ini seorang asing. Ya, Rut pasal 2 ayat 10. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Artinya apa? Boas ngomong, oh engkau mendapatkan belas kasihan kemurahan dariku. Kenapa? Karena kesetiaanmu kepada Naomi. Amin. Siapa yang rindu mendapatkan kemurahan Tuhan? Hiduplah dengan setia. Amin. Hiduplah dengan setia. Kesetiaan bukan hanya saja mendapat kemurahan Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan, tetapi kita juga akan selalu mengalami keperkenanan dari Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa siapa Rut ini? Seorang yang terkutuk Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa pulihkan demikian luar biasa melalui siapa? Melalui Boas. Karena Boas ini adalah yang menebus hidupnya dan mengambil dia Rut sebagai istrinya. Di dalam aturan bangsa Israel, ya, ketika seorang bersuami, ya, kemudian suaminya meninggal, maka kerabat daripada suaminya ini bisa menebus dia sebagai istrinya. Untuk apa? Meneruskan keturunannya. Ya, jadi lebih jelasnya mungkin kalau ada kakak adik laki-laki ya, yang nomor satu kawin dulu ya, ternyata dia meninggal. Nah, istrinya, kakak iparnya ini harus ditebus oleh adiknya. Untuk apa? Supaya keturunannya itu terus. Ya. Itu berbicara mengenai keturunan, itu berbicara mengenai pusaka, milik pusaka. Jadi supaya untuk melanjutkan keturunannya, itu aturan dari bangsa Israel. Makanya dia berjumpa dengan Boas itu enggak kebetulan Bapak Ibu. Karena Boas adalah salah satu kerabat dari Naomi, dari Elimelek suaminya itu, yang bisa menebus si Rut ini menjadi kepunyaan istrinya. Menjadi istrinya, menjadi kepunyaan dari Boas. Dan Boas punya berkenan untuk menebusnya. Kenapa? Karena belum tentu semua mau. Karena milik pusaka, keturunannya itu dianggap keturunan dari suami yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Milik pusakanya hilang yang mengawininya. Makanya ketika Boas ngomong begini, ketika Naomi ngomong, oh dia yang bisa menebus. Katakan engkau bisa menebus. Dan Rut ngomong kepada Boas ngomong begini, sebentar. Ada yang lebih berhak menebus kamu, karena ada kerabat yang lebih dekat. Dia panggil kerabatnya, dia ngomong, ini Naomi, engkau harus tebus. Tebus itu bukan hanya mengambil sebagai istri, tapi tebus itu juga tebus tanahnya, ya, kepunyaannya, supaya tanah itu enggak lari kepada orang lain, harus menjadi satu, tetap menjadi punya keturunan, milik keturunannya. Dan kerabat yang lain ngomong begini, nanti bisa baca Bapak Ibu. Oh ya sudah, saya tebus tanahnya. Tapi Boas ngomong, kalau engkau tebus tanahnya, engkau juga harus mengambil Rut sebagai istrimu. Kerabatnya ini ngomong begini, kalau itu aku gak bisa, gak mau. Karena terlalu berharga, milik pusakaku akan rusak, dia ngomong begitu. Akan merusakkan milik pusakaku. Sehingga akhirnya Boas, tapi Boas berkenan. Perkenanan Tuhan ini seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia tebus Rut ini, dia jadikan istrinya. Luar biasa, orang yang setia akan mendapatkan kemurahan Tuhan, akan mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, sehingga hidupnya berubah. Bapak. Perkenanan Tuhan itu ada sesuatu yang istimewa. Seperti Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
berkenan di hadapan Tuhan, istimewa, diangkat begitu tinggi. Saya percaya bahwa ketika orang mendapatkan perkenanan Tuhan, engkau hidupmu akan berubah, Bapak Ibu. Engkau tidak sama lagi hidupmu dengan sekarang. Engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Kita akan melihat hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Mujizat demi mujizat, kemurahan demi kemurahan, kesetiaan demi kesetiaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya seperti kita ngomong seperti seorang yang bermimpi. Melihat hal yang terjadi. Keluargamu akan menjadi keluarga yang istimewa. Dan ini yang dialami oleh Ruth ini. Dia melahirkan seorang anak, diberi nama anaknya Obed. Dan Obed ini kemudian menjadi ayah dari mempunyai anak namanya Isai. Isai mempunyai anak namanya Daud. Daud mempunyai anak Salomo, ya, kemudian terus menerus. Akhirnya di dalam silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius, maka keturunan Yesus ini adalah keturunan daripada Ruth. Sesuatu yang dahsyat luar biasa. Sampai kepada keturunan kita. Berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Yang percaya katakan amin. Hari ini ada yang banyak mengalami kesulitan dalam hidup ini. Diam, tenang. Firman Tuhan katakan, ketika murid-murid Yesus ada dalam perahu, ada tengah malam Yesus datang. Oh, mereka ketakutan. Prinsip ini selalu ada ya di dalam Alkitab. Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang. Apapun yang kita hadapi, diam, tenang. Lihat Yesus, ini aku ini. Lihatlah Yesus, pandanglah Yesus. Dia Allah yang perkasa, dia Allah yang maha mulia. Dan dia punya perjanjian, mengikat perjanjian dengan kita sebagai umatnya. Perjanjian itu tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Sebagai umat kepunyaannya, kalau kita tidak melangkah keluar. Asal kita tetap diam dengan iman percaya kita. Asal kita tetap tinggal tenang, melihat, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu pertolongan pemulihan itu pasti dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Dan itu harus kita alami terus di dalam hidup kita, enggak berhenti sampai tahun depan. Kesetiaan terus. Kalau hari ini engkau dipercaya di dalam pelayanan, setia melayani Tuhan. Amin. Kalau engkau di dalam keluarga, dipercaya anak-anak, dipercaya suami istri dalam pekerjaan, dipercaya punya toko, dipercaya punya apapun itu, apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan kesetiaan. Karena kesetiaan kepada Tuhan bisa dilihat dari kesetiaan ketika kita ada apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin, yang mengerti bahwa kemurahan Tuhan akan terus kita alami, katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik untuk kembali. Apa yang membuat kita tidak bisa atau mulai goyah, yang tidak bisa membuat kita diam berdiri teguh dengan iman kita, adalah ketakutan, kekhawatiran, Bapak Ibu. Apapun yang ada di hadapan kita, makanya firman Tuhan selalu ajarkan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Karena takut dan khawatir itu adalah lawan iman. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan, lawan semuanya dengan iman, berdiri teguh dengan iman kita. Firman Tuhan itu kekuatan kita. Firman Tuhan itulah iman percaya kita. Makanya jangan pernah kehilangan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi milik kepunyaan kita. Kita nyanyikan sebuah pujian dan saya juga mau berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini sudah mulai goyah, mulai ragu-ragu. Yang punya banyak masalah persoalan. Hari-hari ini tidak mudah, Bapak. Kenapa saya sampaikan tentang kesetiaan? Karena hari-hari ini tidak mudah, ke depan juga tidak mudah. Banyak tantangan, banyak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak teguh berdiri, maka itu bisa akan mempengaruhi kehidupan kita. Makanya saya rindu kita semua setia sampai akhir. Anda
seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku bertahankan hidupku, biar kehendakmu berjalanlah dalamku. Sekali lagi. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Thank you. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Suatu saat ketika saya cerita tentang kebaikan Tuhan kepada adik saya, tiba-tiba dia nyeletuk begini. Dia panggil saya Ngah. Ya jelas saya Ngah. Tak lihat hidupmu itu selalu mendapat kemurahan Tuhan. Ya jelas saya Ngah. Oh kamu setia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam hati saya ngomong, bukan karena saya setia, tanpa kasih Tuhan itu ada dalam hidup ini. Tetapi hari ini saya diteguhkan kembali, karena kesetiaan akan selalu berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Ternyata apa yang dikatakan adik saya itu betul. Asal kita punya kesetiaan, seolah-olah hal yang tidak mungkin terjadi, engkau alami itu. Itu yang namanya kemurahan Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah kita duga, kita pikirkan.
Saya tidak pernah memikirkan, saya tidak pernah duka. Saya hanya bergumam saja, Tuhan seandainya seperti ini. Tiba-tiba Tuhan berikan seperti itu. Dan ketika saya cerita kepada saya ngomong, aku lihat hidupmu selalu dapat enak-enak aja. Mama saya juga ngomong, teman-temanmu itu loh, kok bisa baik-baik semua ya teman-temanmu itu. Teman-temannya enak-enak semua, semuanya baik-baik semua. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya banyak kekurangan. Tapi saya berusaha hidup setia di hadapan Tuhan. Ketika banyak hal yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan saya selalu belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya marah, ketika saya membaca firman Tuhan, saya diingatkan firman Tuhan. Jangan marah. Meskipun hati saya marah, saya berusaha untuk setia dengan firman Tuhan. Ketika saya dikhianati, sakit hati saya, marah, kecewa. Tapi Tuhan, firman Tuhan selalu ajarkan pada kita. Bukankah aku lebih dulu mengampuni engkau yang penuh dengan kesalahan. Bahkan hidupmu sampai hari ini penuh dengan kesalahan. Tetapi Tuhan ingatkan dia selalu menerima saya, memberikan pengampunan bahkan kebaikan. Bukankah engkau juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada engkau? Berkali-kali Bapak Ibu, saya punya pengalaman seperti itu. Tuhan ajar kepada saya untuk saya punya kesetiaan di dalam hidup ini. Dan hari ini saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, biarlah aku setia sampai pada akhir nanti. Dan biarlah doa ini juga menjadi doa saudara semua. Biarlah kita semua setia sampai akhir mengiring Tuhan. Dan di sepanjang hidup kita, engkau akan melihat kemurahan demi kemurahan demi kemurahan. Apa yang engkau harapkan hari ini, apa yang engkau inginkan hari ini, apa yang engkau perlukan, engkau butuhkan hari ini. Engkau akan melihat bahwa semuanya disediakan oleh Tuhan, bahkan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita minta. Sebab Tuhan Allah adalah Tuhan yang melihat kesetiaan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, hampiri Dia. Ini aku Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Aku banyak kelemahan kekurangan Tuhan. Tetapi kasih karunia-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami datang di hadapan-Mu dan berkata, Tuhan, aku ini milik-Mu Tuhan. Aku anak-Mu Tuhan. Berikan aku belas kasihan kemurahan-Mu. Ampuni setiap kesalahanku Tuhan. Ketika Engkau datang kepada Tuhan, Dia akan menerima engkau dengan tangan terbuka. Engkau jubah baru akan diberikan kepadamu. Engkau akan diberikan cincin meterai itu, kuasa otoritas dikembalikan kepadamu. Tuhan tidak pernah kekurangan kasih-Nya. Kasih-Nya tidak pernah berubah darimu. Asal engkau mau datang di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini kami buka hati kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu jangan berdiam diri, datang kepada Dia. Sampaikan keluh kesahmu, sampaikan isi hatimu, sampaikan rasa syukurmu, sampaikan semuanya kepada Tuhan. Dia Allah yang selalu mendengar kita Bapak Ibu. Bahkan kalau engkau tidak sanggup berkata-kata hari ini, Dia tahu apa isi hatimu. Asal engkau buka hatimu hari ini, biarkan Tuhan mendengar semua isi hatimu. Curahkan semua isi hatimu kepada Tuhan. Dan katakan, jadikan aku umat-Mu yang setia Tuhan. Jadikan aku umat-Mu yang teguh berdiri dalam kebenaran firman-Mu. Teguh dalam iman percaya kami kepadamu. Berpegang kepada janji-Mu. Bersandar kepada Engkau. Mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Rabakara masena ramakoria masikina rama. Hikara makoria masikara wala 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 sikini wala 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 wala. Hila ramakoria masikina. Hikara makoria makala masikina. Hikara makoria masyana ramakoria makala. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang kepadamu, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ora masyana rama koria masye, ikara makoria makana rama syikina. Mari Roh Kudus Tuhan, jamah kami semua Tuhan. Engkau yang berbeban berat datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Oh, hari ini Engkau yang mulai ragu-ragu akan Tuhan, datang kembali kepada Dia. Mari buka hatimu, percaya bahwa setiap janjinya ya dan amin. Dia bukan manusia yang bisa berdusta. Dia adalah Allah yang selalu menggenapi setiap janjinya. Apa yang sudah diucapkannya, apa yang diperkatakannya, apa yang difirmankannya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sampai ia mengerjakan apa yang dia suruhkan dalam firman-Nya itu. Firman adalah firman yang hidup, yang berkuasa atas hidupmu. Oleh bilur-bilurmu engkau yang sakit, percaya engkau akan disembuhkan Tuhan. Bahkan engkau sudah dijamah, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Engkau yang mengalami kesulitan dalam hidupmu, di dalam masalah ekonomi, persoalan keuanganmu. Engkau mungkin terhimpit dengan hutang. Percaya Dia adalah Allah sumber berkat. Dia punya banyak cara untuk membebaskan engkau. Engkau hanya melihat, memandang Dia. Meskipun itu karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena kecerobohan kita, datang kepada Tuhan, berbalik kepada Dia. Seperti Naomi, oh tempatku ada di tempatnya Tuhan, karena aku milik kepunyaan Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan, tangannya terulur, dan Dia akan memulihkan hidupmu. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Di dalam nama Yesus, percaya engkau menerima, percaya engkau melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan. Kasih yang sudah mulai pudar, perselisihan, pertengkaran dalam keluarga Tuhan. Tuhan, hamba-Mu minta Kau jamah hati mereka masing-masing. Kau lembutkan hati mereka, dan Kau pulihkan hubungan mereka semua. Menantu dengan mertua Tuhan, orang tua dengan anak Tuhan, suami dengan istri, di dalam nama Yesus. Biarlah kasih-Mu mengalir memenuhi hati mereka, memperbaharui kasih mereka kembali Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau dapat di gereja ini murni di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau dapat di hamba-Mu di tempat ini adalah hamba-Mu yang setia kepada-Mu Tuhan. Yang setia melayani Engkau Tuhan. Yang mau bayar harga Tuhan. Yang mau mengabdi kepada Engkau. Sampai akhir Tuhan. Dan hamba-Mu percaya mereka tidak pernah kehilangan upah. Kemurahan-Mu sampai akhir hidupnya. Bahkan setelah selesai di sini Tuhan, upahnya sudah menanti di surga yang kekal sana. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi firman-Mu adalah firman yang hidup Tuhan. Firman-Mu akan tetap berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah kami juga menghidupi kebenaran firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu bisa berbuah-buah dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.